Wih, saya main Bandung. Guru. Agam. Silakan untuk mengambil tempat yang sudah disediakan, atau juga mungkin yang di belakang. Sebentar bisa dimohon kepada Romo bisa dibuka. Baik, selamat pagi untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali di Jumat pertama 3 Maret 2023, tepatnya hari ini. Sebagaimana biasanya, kebiasaan kami datang meskipun hati gersang, karena kami bersalah semua. Pada dikau pada teman kopi pintu air, kita merayakan misa Jumat pertama. Dalam rangkaian misa yang kita laksanakan hari ini, kita akan menimba sabda Tuhan untuk kita merenungkan lagi jati diri kita. Siapakah diri kita di hadapan Tuhan melalui cermin sabda Tuhan yang akan kita dengar pada hari ini. Karena itu agar kita layak untuk mendengarkan sabda Tuhan dan memperoleh Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Buanglah daripadamu segala durhaka yang kamu buat terhadap aku, sabda Tuhan, dan perbaruilah hati serta rohmu. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan memasuki masa puasa. Bagi kita orang beriman, masa puasa sebetulnya adalah masa di mana kita melihat diri sesungguhnya, melihat ke dalam diri. Mungkin bagi sebagian besar orang, puasa selalu dilihat dari upayanya untuk mengurangi makan atau mengurangi apa yang menjadi kehendak atau kesukaannya. Tapi sungguhnya kita sebagai orang beriman, kalau kita dengar sabda Tuhan setiap hari, kalau ada yang baca kitab suci setiap hari, cukup satu ayat di masa puasa ini, semuanya mengajak kita untuk kembali melihat diri, menilai diri, mengintrospeksi. Dalam bacaan pertama tadi kita dengar nubuat Yesaya, dari kebenarannya dan melakukan kecurangan, maka segala kebenaran yang dilakukan itu tidak akan diingat-ingat lagi. Saya bayangkan itu sesuatu yang normal. Mungkin juga seperti kita, kadang-kadang kita bilang banyak hal baik yang sudah kami lakukan, tapi hanya karena satu kesalahan hilang semua kebaikan saya. Dan apa yang disampaikan Tuhan dalam bacaan hari ini sesuatu yang normal, yang manusiawi. Tapi apa yang kita mau dengar, Bapak Ibu yang terkasih? Kalau mungkin kita terbiasa untuk menghitung-hitung kesalahan, hitung-hitung kesalahan orang lain atau saudara-saudara kita, Tuhan sendiri pun sebetulnya tak pernah memperhitungkan. Maka dalam bacaan Injil tadi, dia dengan tegas bilang begini, kalau hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari kami orang berdosa, bukan dari kawalan
harap noda dan dosa. tenanglah semangat hidupmu, supaya kuatlah putramu. Mohon ampun kami orang berdosa. Tanganku angkat di hadapanmu. Berkatilah air ini, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yang kami gunakan untuk meneguhkan penghayatan iman kami. Segarkanlah sumber kurniamu dalam diri kami, supaya kami dapat menghadap Engkau dengan hati yang suci murni, dan layak memperoleh keselamatan. Jauhkanlah dari kami segala macam mara bahaya, karena percikan air suci ini. Bebaskanlah kami dari kuasa maut dan dosa, karena air suci ini, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau telah menyuruh Nabi Elisa mencampurkan garam ke dalam air, supaya air itu memancarkan kesehatan dan kesuburan. Dengan rendah hati kami mohon, tunjukkanlah kasih sayang-Mu dan berkatilah garam ini, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, supaya barang siapa dan barang apapun yang diperciki dengan air yang telah dicampuri garam ini, diluputkan dari serangan setan dan diteguhkan oleh kehadiran Roh Kudus, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Duri di kepala. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan, dengarkanlah doaku. Semoga seruanku sampai kepadamu. Marilah kita berdoa. Tuhan dan Allah kami menghadap hadirat-Mu dan mohon kepadamu. Sudilah memberkati semua kendaraan ini. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan lindungilah semua orang yang menggunakannya terhadap segala kecelakaan dan malapetaka. Berilah agar di tengah-tengah lalu lintas, di jalan-jalan, kami selalu penuh rasa tanggung jawab. Jadikanlah kami orang-orang yang bersikap penuh perhatian dan rela membantu. Semoga kendaraan ini membantu kami dalam memperluas kerajaan cinta kasih. Semoga dalam segala-galanya, dalam tiap tindakan kami menjadi saksi-saksi. Kami juga mohon oleh pertolongan para kudus-Mu, sudilah menjadi pelindung bagi kami di tengah lalu lintas dimanapun kami Kau utus pergi, bersama dengan Santa Maria, Santo Rafael, Santo Paulus, Santo Yakobus, Santo Kristoforus, dan para malaikat pelindung. Sudilah menjadi teman setia dalam perjalanan kami, agar kemanapun kami pergi, kami dapat pulang kembali dengan selamat dan penuh sukacita. Kami mohon ini dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin.